Hai semuanya, selamat bertemu kembali. Nah, kali ini kita akan belajar kembali yaitu pelajaran matematika dan kita mulai pada bab 11 yaitu kalimat matematika dan perhitungan, yaitu bagian yang kedua yaitu aturan perhitungan. Nah, tujuan yang diharapkan pada akhir pembelajaran sebentar ini yaitu memahami urutan langkah operasi yang melibatkan tanda kurung. Ya, kita lihat di sini ada 4 buah bilangan, bilangan pada bagian A, B, C, dan D. Bilangan pada bagian A, 5 ditambah 397. Kemudian kita lihat tanda panah di sebelah kanan, 397 ditambah 5. Kalau kita lihat bilangan bagian A ini, posisi sebelah kiri dengan sebelah kanan bilangan itu memiliki posisi yang berbeda. Ya, jadi terjadi pertukaran posisi bilangan atau pertukaran tempat. Namun, jika kita jumlahkan bilangan sebelah kiri dengan sebelah kanan tanda panah ini, itu memiliki hasil yang sama. Begitu pula dengan bilangan pada bagian B, di mana bilangan pada bagian B dilakukan penjumlahan atau operasi hitung penjumlahan dengan menjumlahkan 3 buah bilangan. Kemudian jika kita lihat di bagian kanannya, itu memiliki posisi yang sama tetapi dipisahkan oleh tanda kurung. Jadi dua bilangan terakhir diberi tanda kurung. Namun jika kita cari hasilnya, itu memiliki hasil yang sama. Nah, operasi hitung bilangan ini pada bagian A itu namanya operasi hitung bilangan yang memiliki sifat komutatif, sedangkan pada bagian B memiliki sifat asosiatif. Nah, sifat-sifat bilangan seperti bagian A dengan B ini juga bisa terjadi pada sifat komutatif pada perkalian dan sifat asosiatif pada perkalian juga. Nah, sifat-sifat bilangan ini bisa kita lakukan pada penjumlahan atau perkalian. Nah, bagaimana dengan pengurangan dan pembagian? Apakah sifat-sifat ini bisa kita buat seperti itu? Nah, kita akan bahas satu persatu. Pada bagian A tadi bahwa 5 ditambah 397 itu memiliki hasil 402. Dan di sebelah kanan tanda sama dengan 397 ditambah 5 hasilnya 402. Jadi kalau kita lihat posisi bilangan sebelah kiri dengan sebelah kanan sama dengan ini memiliki posisi yang berbeda tetapi memiliki hasil yang sama. Nah, pada bagian B 3 bilangan kita jumlahkan, 38 ditambah 234 ditambah 266. Nah, kita lihat bilangan di sebelah kanan sama dengan memiliki posisi yang sama, tetapi dua bilangan yang terakhir itu kita beri tanda kurung. Jika kita jumlahkan hasilnya juga sama, bahwa di sebelah kiri dengan sebelah kanan sama dengan memiliki hasil 538. Nah, ini namanya memiliki sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, bagian C juga sama, juga berlaku pada bilangan hitungan operasi hitung perkalian. Nah, dan bagian D juga sama, perkalian 3 bilangan memiliki hasil yang sama. Bagian di sebelah kiri dengan sebelah kanan sama dengan, di mana pada bilangan yang sebelah kanan sama dengan itu dua bilangan terakhir diberi tanda kurung. Nah, begitu juga hasilnya tetap sama, 1800 dan 1800 juga di sebelah kanan sama dengan. Dan kita akan lanjut pada kesimpulan sementara bahwa hasil penjumlahan dari dua bilangan adalah sama walaupun urutan kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, seperti 2 ditambah 3 hasilnya sama jika memiliki posisi 3 ditambah 2.
Nah, ini sifat ini namanya sifat komutatif penjumlahan. Kemudian yang berikut, hasil penjumlahan dari 3 bilangan adalah sama walaupun urutan penjumlahannya diganti. Seperti 2 ditambah 3, 2 bilangan pertama diberi tanda kurung ditambah dengan 4, sama hasilnya dengan 2 ditambah 3 tambah 4, 2 bilangan terakhir diberi tanda kurung atau dikurung. Nah, sifat seperti ini diberi nama sifat asosiatif penjumlahan. Kemudian yang ketiga, hasil perkalian dari 2 bilangan adalah sama walaupun urutan kedua bilangan tersebut ditukar. Misalnya 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Nah, sifat ini namanya sifat komutatif perkalian. Kemudian yang keempat, hasil perkalian dari 3 bilangan adalah sama walaupun urutan perkaliannya diganti. 2 dikali 3 dikali 4, 2 bilangan pertama dikurung, sama dengan 2 dikali 3 kali 4. Jadi posisinya sama, tapi di sebelah kanan tanda sama dengan 2 bilangan terakhir itu diisi atau diberi tanda kurung. Jadi sifat bilangan seperti ini memiliki sifat asosiatif perkalian. Nah, kita perhatikan bagian yang kedua. Ada 2 lembaran dari beberapa stiker seperti gambar di samping kanan. Berapa banyak semua stiker tersebut? Nah, kita lihat ada 2 gambar stiker. Gambar yang pertama, sisi sebelah kirinya itu memiliki panjang 6 lembar atau 6 kotak. Kemudian sisi atasnya memiliki 8 lembar atau 8 kotak. Kemudian gambar yang kedua, sisi kirinya terdiri dari 4 lembar atau 4 kotak, sedangkan sisi atas pada gambar yang kedua ini juga sama seperti gambar di atas, memiliki sisi 8 lembar. Nah, sekarang ide Farida. Jadi Farida memiliki pikiran seperti ini. 6 dikali 8 ditambah 4 dikali 8. Jadi 6 dikali 8. Jadi kita lihat dulu gambar yang pertama. Sisi kiri pada gambar pertama itu 6 lembar dikali dengan sisi bagian atas 8 lembar. Kemudian ditambah dengan gambar yang kedua, sisi kiri 4 lembar dikali dengan sisi bagian atas 8 lembar. Maka hasilnya adalah 6 dikali 8, 48 ditambah 4 dikali 8, 32. Maka memiliki hasil 80. Nah, kemudian Kadek memiliki ide seperti ini. Karena gambarnya itu ada 2, dia akan menjumlahkan sisi kiri terlebih dahulu. Jadi sisi kiri dari kedua gambar yang pertama dan kedua, 6 ditambah 8. Ya, sisi 6 ditambah sisi 4. Kemudian dikali dengan sisi bagian atas, karena sisi bagian atas yang pertama itu 8 lembar, dan sisi gambar bagian atas yang kedua itu 8 lembar juga, maka dia tulis dikali dengan 8 saja. Maka hasilnya 6 ditambah 4, 10, dikali 8 hasilnya 80. Nah, ini membuktikan bahwa kita bisa melakukan mencari hasil hitung dengan 2 cara yang berbeda. Nah, menghitung jumlah seluruh stiker yang ada dengan 2 cara yang berbeda. Jadi seperti itu kesimpulannya. Kemudian kita lanjut pada bagian soal yang ketiga. Toko Damai menjual setiap pensil warna seharga Rp20.000. Jadi satu pensil harganya Rp20.000 dan memberikan potongan harga atau diskon itu Rp2.000 per satu pensil. Jadi saya membeli 6 pensil warna. Berapa saya harus membayarnya? Nah, jadi pada
kalimat matematika yang bagian A dapat kita simpulkan bahwa 20.000 atau satu harga pensil itu seharga 20.000 dikali 6 batang karena dia membeli 6 batang pensil dikurangi dengan 2.000. 2.000 adalah harga diskon atau potongan harga dikalikan dengan 6 pensil. Maka hasilnya 120 dikurangi 12.000. Maka hasilnya 108.000 rupiah. Nah, jadi dia harus membayar dengan harga 108.000 rupiah. Kemudian cara yang ke B itu bisa dilakukan dengan cara 20.000 dikurangi 2.000. Satu harga batang pensil 20.000 dikurangi diskon per satu pensil itu 2.000, terus dikalikan dengan 6.000. Karena 6 batang pensil maka akan mendapatkan hasil 18.000 dikali 6 maka hasilnya 108.000. Jadi ini memiliki hasil yang sama. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan untuk sementara bahwa 2 ditambah 3 dikali 4, 2 bilangan pertama itu kita dikurung, berarti itu kita harus cari hasilnya, kemudian dikali 4. Kemudian itu memiliki hasil yang sama jika 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 4. Kemudian itu untuk penjumlahan, kemudian untuk pengurangan 3 dikurang 1 dikali 4 sama hasilnya dengan 3 kali 4 dikurangi 1 kali 4. Nah, jadi operasi hitung bilangan di atas ini menggunakan sifat distributif. Jadi kita sudah belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, sekarang anak-anak boleh mencoba soal-soal latihannya yang ada di bawah ini atau di buku pelajaran kalian. Bagian yang pertama, 4 ditambah 16 dikali 3. Nah, kita akan mengerjakan terlebih dahulu 4 ditambah 16 yang di dalam kurung, kemudian dikalikan dengan 3. Maka didapatkan hasil 20 dikali 3 hasilnya 6.000. Yang kedua, 25 dikali 4 ditambah 15 kali 4. Kali dengan tambah, kita cari terlebih dahulu perkaliannya, yaitu 25 dikali 4 hasilnya 100 dan 15 dikali 4 hasilnya 60. Kemudian kita jumlahkan menjadi 160. Nah, demikian juga soal yang ketiga dan keempat. Silakan bisa melakukan latihan ya. Nah, jadi demikian materi yang Ibu sampaikan pada saat ini. Ibu ucapkan terima kasih dan materi selanjutnya bisa kalian lihat pada video berikutnya. Terima kasih.